kami persilahkan kepada Ibu Miwati Yesi untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vivi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini saya siang nih menggunakan waktunya saatnya tidur sebenarnya ya Bu ya. Luar biasa Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa bergabung di kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Nanti pada saat kegiatan saya mohon Bapak Ibu bisa interaktif ya, bisa mengikuti kegiatan kita pada saat apakah presentasi saya terlihat Bu? Sudah terlihat Ibu. Baik Bapak Ibu, supaya kita bisa interaktif Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Quizzes. Dulu ya namanya Quizzes ya Bapak Ibu, sekarang ini dikenal sebagai Playground. Bapak Ibu bisa scan kode barcode-nya dengan Google Lens atau kita ketik di masukkan kodenya. Saya saya ketik di kolom chat. Baik Bapak Ibu, ada satu orang yang bergabung sudah mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini nanti bisa interaktif seandainya tidak bisa segera. Baik Bapak Ibu, kalian minta kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung. Ini yang terdapat ada 28 aplikasi pelayan Bapak Ibu yang misalnya boleh ikutkan aktif kayaknya Pak yang Ibu dengan kabar Bapak Ibu hari ini. Sebelum saya masuk ya Bu, disclaimer ya Bapak Ibu, saya bukan telah langsung bukan penelitian mendalam, tapi saya sudah mempelajari dan menerapkan pembelajaran itu di kelas saya sejak bulan April ya Bapak Ibu, karena naskahnya keluar untuk Februari. Jadi saya akan bisa berbagi tips baik terkait dengan ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya penerapan Playground di dalam proses pembelajaran? Nanti kita akan mengenal sedikit terkait dengan Playground. Baru dari 3 tahun itu, kita coba sebagai Playground ini. Nah, ini termasuk saya praktekkan bagaimana sih penerapan proses interaktif ya Bapak Ibu, seperti ini ya, presentasi interaktif kita bisa menggunakan anotasi ataupun hal yang lain ya Bapak Ibu terkait dengan ini, bagaimana penerapannya di kelas. Saya kemarin sudah mencoba terutama di mata pelajaran informatika. Jadi pertanyaannya nomor 1 telepon Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu ternyata baik dan luar biasa. Yang besar ini ya Bapak Ibu yang seperti ini tuh paling banyak responnya. Dan berikutnya Bapak Ibu, ini Colin, Bapak Ibu sudah tahu bahwa Visa sudah berganti nama enggak? Visa sudah sejak per 24 Juni sudah berganti nama Bapak Ibu. Tahu nggak sebelum ini gitu kan? Ini hanya Oke, kita lihat. Ya, semuanya ternyata rata-rata tahu bahwa sudah berganti nama. Bapak Ibu sudah coba membuka nggak apa transformasi, apakah ada perbedaan? Nah, sejauh ini ada perbedaan tidak?
sudah membuka tampilan baru yang sudah berubah jadi namanya jadi background. Jadi Bapak Ibu penerapan demokrasi kemarin itu saya memanfaatkan ini utama untuk menggali ada beberapa siswa ya Bapak Ibu yang sulit sekali untuk berbicara. Karena kalau di dalam pembelajaran itu komunikasi itu tidak hanya mereka bisa menyampaikan idenya saja, tetapi mereka mengungkapkan apa yang mereka jawaban mereka itu susah sekali. Tetapi saat kita menggunakan teknologi bisa nih sebenarnya kita manfaatkan alat-alatnya. Oke, saya akhiri saja Bapak Ibu. Nah, ada yang belum, ada yang berbeda. Oke, berikutnya. Ya kira ini Bapak Ibu kayaknya kalau dilihat dari responnya yang ada itu banyak ya menggunakan sudah, belum ada yang membuka ataupun ada yang sudah menggunakan. Nah, saya tahu bisa tahu ya bagaimana. Kira-kira baik, sering sekali ada yang satu orang mengatakan sering sekali ada yang kadang-kadang dari 6 tadi yang menjawab dengan waktu yang baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Ternyata ada yang sering, ada yang kadang-kadang, berarti Bapak Ibu sudah familiar ya. Bapak Ibu boleh mengetik di chat Zoom kita. Tapi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan, kira-kira nanti kita mau apa kenalan. Kali ini saya mau berbagi sedikit Bapak Ibu, ternyata dari Bapak Ibu izin ya Bapak Ibu karena bahwa background kita sekarang sudah berubah menjadi khusus sudah resmi berubah jadi background ke ada tetap ini. Tidak ada banyak yang berubah Bapak Ibu di dalamnya. Bapak Ibu bisa login menggunakan akun belajar tadi yang Bapak Ibu punya, kemudian bisa memanfaatkannya. Tidak ada yang lain berubah, tetapi banyak sekali hal yang begitu sejak sebelum dia berbagai level juga sudah banyak perubahan Bapak Ibu terkait dengan. Nah, apa itu white ground? White ground itu papan mengajar ya, karena dia lebih menyisipkan AI sekarang Bapak Ibu. Kenapa nih? Tentang AI, jadi di dalam analisis kita menyiapkan soal dalam beberapa menit saja kita bisa selesai, tidak tunggu harus pekan sampai akhir pekan harus selesai dalam setiap materi pembelajaran maupun soal untuk asesmen bisa kita siapkan dalam beberapa menit. Bahkan pun si AI dari Wedro ini bisa membantu ini juga membantu siswa kita untuk berefleksi pada saat selesai kerjaan. Kemudian bagaimana cara membuatnya itu kita cari buat tugaskan nanti Bapak Ibu akan belajar dengan teman-temannya. Kalau saya akan terkait dengan bagaimana sih membuat presentasi terakhir. Dan kita juga Bapak Ibu ada webinar series kami nanti pada tanggal 19 tentang bagaimana sih memanfaatkan khusus ataupun tanpa perangkat. Ada beberapa juga teman-teman kita termasuk saya di sekolah saya yang sekarang dari dulu Bapak Ibu saya sekolah ngajar di Alton Kalimantan Tengah. Saya ngajar kalau sana kan bebas anak-anak karena kan usianya mereka bisa merespon menggunakan teknologi juga yang dibebaskan untuk membawa HP. Sekarang ini tidak bisa, jadi bisa dimanfaatkan. Bagaimana nanti di tanggal 19 ya Bu ya kita ya akan melakukan lagi webinar Oke, Bapak Ibu bagaimana penerapannya? Bapak Ibu nanti mungkin saya sambil spill nanti terkait dengan
saja sih itu background itu yang bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran mendalam. Nah, nanti setelah ini saya akan spill sedikit tentang apa sih pembelajaran mendalam, sedikit ini ya Bapak Ibu, saya bukan fasilitator atau narasumber pembelajaran mendalam, tapi saya adalah guru yang sudah menerapkan pembelajaran mendalam ini di kelas. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam, jadi bukan kurikulum ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sebenarnya pembelajaran mendalam itu diterapkan dan apa sebenarnya ini menurut pengalaman saya ya Bapak Ibu menerapkan ini, baik saya menggunakan visi sebelumnya ya, Wayground, dan terus saya menggunakan platform-platform lain yang saya ketemukan untuk dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang mana berdasarkan NASMIC atau naskah akademik yang dibagikan per 19 Februari 2025 merupakan pendekatan yang memuliakan atau menekankan pada penciptaan suasana belajar peserta didik yang mindful, meaningful, dan joyful, artinya menggembirakan, tetap memulihkan, yang mana teori kedewasa yang digunakan oleh ada olah hati, olah rasa, olahraga, dan keluar aja menggunakan HP. Anak-anak sudah bergabung di laptop. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi dalam pembelajaran mendalam ini seperti yang disampaikan oleh Raja Dewantara adalah manusia ini, anak itu ada pribadi mereka sudah membawa punya diri mereka, mereka bisa polos. Tapi anak-anak itu tinggal kita kembang. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam itu ada beberapa hal yang kita perhatikan, ada beberapa kerangka. Kalau kita lihat ini ada dimensi lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran ini termasuk di dalamnya adalah tidak hanya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang baik, tetapi ada yang pedagogis, kemitraan, kemudian bagaimana kita juga menekankan bagaimana pemanfaatan digital. Kemudian prinsip pembelajarannya itu kita bisa melihat bahwa prinsip pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi ada 3. Ini tidak hanya diciptakan dalam kegiatan pembelajaran, tapi dalam iklim atau suasana pendidikan. Jadi bagaimana tidak hanya bagaimana pembelajaran itu dikatakan menyenangkan, bersedang, tetapi di situ di lingkungan itu ada rasa saling menghargai, menghormati. Kemudian dimensi profil lulusan, dulu kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Di sini ada penambahan Bapak Ibu di dimensi lulusan di bagian kesehatan dan keluargaan, misalnya seperti itu Bapak Ibu, seperti yang saya baca. Kemudian pengalaman belajarnya itu didasarkan kalau kita itu taksonomi Solo ya Bapak Ibu ya, dan memahami, mengapresiasi dan nah, jadi kalau di dalam proses pembelajaran itu pemanfaatannya seperti apa Bapak Ibu? Kita bisa menggunakan Wayground itu dengan beberapa pemain langsung. Nah, saya biasa menggunakan ini Bapak Ibu ya di graphic mode, master atau paperback dan kembali. Ini bisa digantikan. Bagaimana di mana posisinya itu tergantung dari bagaimana desain pembelajaran Bapak Ibu. Di mana kita memposisikan urgensinya itu di dalam posisi. Nah, dari prinsip itu tadi diharapkan pembelajaran penggunaan Wayground tadi dapat memuliakan siswa kita. Pertama di dalam penerapannya gitu, menghargai, menghormati. Jadi ujung-ujungnya adalah pembentukan karakter ya Bapak Ibu ya, tidak hanya karena saya perhatikan tidak pembelajaran mendalam itu diterapkan karena ada beberapa permasalahan, terutama dari literasi. Bapak Ibu bisa baca di naskah akademiknya itu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak itu masih dalam relatif rendah ya. Jadi sehingga diterapkan pembelajaran mendalam. Jadi bisa
terapkan dengan memperhatikan beberapa hal, tapi kita tetap memperhatikan bahwa di dalam pembelajaran itu harus memuliakan siswa. Artinya siswa kita itu pribadi yang istimewa. Ini menurut. Nah, kemudian permainan ini ada yang bisa dimanfaatkan dengan metode asinkron juga, atau dengan ini yang baru ya Bapak Ibu ya, kita bisa memberikan aktivitas mereka kreatifnya, kemudian bisa diterapkan juga di dalam untuk penguatan. Nah, biasanya ya asinkron itu artinya kita sinkron dan sejatinya dari langsung. Jadi kita bisa melihat juga terkait dengan. Nah, selain yang tadi diharapkan background dengan metode apapun, sinkron, sinkron tadi atau model langsung ikut ini, langsung sinkron, itu diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang mendalam. Nah, di tahap ini ada 3 ya Bapak Ibu yang memahami fungsi dan motivasi. Kalau di taksonomi Harvard dan Anderson itu ada 6 ya, sampai C6. Ini sebenarnya C sampai C keberapa itu sebenarnya menggabungkan pada refleksi. Tapi saya tidak membahas sampai sedalam itu, tetapi kaitannya di dalam penggunaan teknologi atau background itu gimana sih prosesnya. Kemudian, nah platformnya kita bisa menggunakan nih bagaimana perangkat instruksionalnya, terutama dalam penggunaan seperti ini presentasi interaktif, anak-anak bisa ikut. Kalau dia menggunakan perangkat nih ya, anak bisa membawa apa? Anak bisa berpartisipasi seperti Bapak Ibu. Kita dengan mudah tadi Bapak Ibu ya, dengan mudah membuat soal dari perpustakaan webnya dengan tipe-tipe offline. Nah, kalau untuk khusus belajar ini, kalau yang untuk bisa kita akses ada 18 yang bisa. Ini ya Bapak Ibu tentang bagaimana penguatan seni Solo. Saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu terkait dengan yang refleksi bagian ini di bagian kemudian bagaimana fitur pengajarannya, ada asesmen, presentasi bacaan, dan video kartu. Nah, kartu plus ini kita bisa manfaatkan bagi Bapak Ibu yang misalnya di anak atau biar Bapak Ibu yang bisa. Bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran? Kita pada prinsip pembelajaran mendalam itu tadi. Bagaimana prinsip pembelajaran mendalamnya itu diterapkan? Nah, kita pada 3 hal ini, tiga. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi pembelajaran itu ada bisa kita gunakan. Nah, di dalam proses pembelajaran nanti akan saya bagikan bagaimana peran backgroundnya. Kalau di mata pelajaran saya kebetulan Bapak Ibu ngajar IPA dan informatika. Kemudian asesmennya banyak sekali Bapak Ibu, kita bisa menggunakan untuk materi yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita bisa buat dari AI dan sebagainya. Nah, bagaimana posisi background dalam penerapan pelajaran mendalam? Di sini di pembahasannya itu kebetulan kalau saya di pembelajaran saya di IPA ini saya terapkan 3 hal ini, prinsip pembelajaran. Manfaatnya bagaimana ini joyfulnya. Nah, kalau kita Webro katanya hanya di joyful aja karena dia ditutup dengan gamifikasi, tidak Bapak bisa kita buat di 3 hal ini. Nah, bagaimana anak berkesadaran? Misalnya saat anak-anak itu berupa baik itu mau dating atau mau itu dia punya anak-anak itu kan punya kemampuan kecerdasan dan kemampuannya masing-masing. Ada anak yang selalu extrovert, justru ada yang introvert, ada yang susah sekali untuk mengatakan apa yang mereka sampaikan. Nah, di sini letaknya anak-anak itu punya keinginan nih belajar untuk fokus nih bisa mengerjakan. Dia akan mengungkapkan pendapatnya di
menggunakan Nah, pengalaman saya kemarin kebetulan ada menulis penelitikan ada beberapa pemanfaatan teknologi. Anak-anak itu yang kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya justru dengan teknologi bisa dibagi. Tapi pelan-pelan diajarkan mereka harus bisa berkomunikasi, ya, menyampaikan pendapatnya bisa pelan-pelan. Karena tidak selalu kita bisa berinteraksi dengan teknologi karena yang kita hadapi di dunia nyata itu adalah mungkin yang bukan hanya teknologi saja tetapi orang di sekitar itu memanfaatkan transportasi. Nah, kemudian bagaimana bermaknanya anak-anak bisa mempelajari, kita bisa menggunakan background untuk penataan prasyarat gitu ya. Kemudian mengecek penataan prasyarat dan mengecek kemampuan mereka, pemahaman mereka terkait dengan teknologi. Nah, kelengkapan pembelajarannya itu juga sudah mereka dapatkan dengan begitu. Kemudian menggembirakan. Jadi di sini kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Nah, bisa menggunakan ini memadukan playground dengan aplikasi yang lain. Karena kalau untuk menciptakan aplikasi belajar tidak hanya satu saja bisa digabungkan. Nah, itu termasuk dikerangka dalam pembelajaran mendalam yaitu penggunaan digital. Nah, Bapak Ibu misalkan di daerah Bapak Ibu yang susah sekali untuk sinyal, Bapak Ibu bisa menggunakan ini dan bisa mendownload tanpa dengan asinkron. Dan seperti ini download, anak menyertakan. Kita bisa menggunakan di perencanaan, kemudian pelaksanaan dan refleksi ataupun penutup. Kemudian proses pembelajaran yang menarik, kemudian ini menginspirasi. Nah, tantangan yang memotivasi anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa merefleksi apa yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Misalnya kemarin saya penerapannya itu menggunakan ini di background khusus sebelumnya itu dengan menggunakannya tadi mode isian singkat kemudian menggunakan pertanyaan workshop. Saya tanya bagaimana bakat mereka, kemudian saya buat mereka nyaman Bu. Seperti tadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu bertanya bagaimana perasaan mereka hari ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana kalau tidak bisa. Nah, kalau kita terapkan non teknologi bisa Bu. Kita yang biasa ini bagaimana pembelajaran itu bisa diterapkan. Tidak melulu harus teknologi itu bisa kita gunakan pada saat proses perencanaan dan pelaksanaan. Nah, perencanaan itu artinya kita mendesain pembelajarannya seperti apa. Itu kalau di dalam Bapak Ibu, itu tadi saya menggunakan presentasi interaktif. Juga saya tanya anak-anak di tengah pembelajaran. Kemudian background dalam pembelajaran mendalam itu seperti apa Bapak Ibu? Karena dilengkapi dengan fitur gamifikasi itu mendukung prinsip pembelajaran yang joyful learning atau pembelajaran yang membiasakan. Ada memberikan kebebasan untuk peserta didik mengeksplorasi secara kolaboratif baik dalam metode langsung dan ataupun tanpa perangkat. Kalau mereka bisa menggunakan mereka. Nah, pemanfaatan berbagai fitur dapat mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, ada kalau kita berujung pada desain pembelajaran yang menggunakan pembelajaran mendalam, itu kan ada 8 profil. Nah, apa yang mau kita kembangkan di pembelajaran saat itu yang harus kita gunakan. Misalnya kita akan mengembangkan profil misalnya kolaborasi nih, kemudian pemikiran tinggi. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Bisa kita menggunakan apa? Kalau menggunakan media itu kita bisa mengurangi nih biasanya tes itu selalu menegangkan untuk siswa suasananya lebih santai, formal karena kadang-kadang nih tes karakter walaupun
dasar ini menggunakan mode kertas untuk dia. Tapi mereka bisa apa namanya seru, bisa bisa tidak tanpa kertas, mereka terus kemudian mereka tidak terus kok kita main seperti apa, kita gunakan pakai ini gitu kan. Nah, menggunakan mode kertas kalau pakai langsung bisa biasanya terbatas Bapak Ibu, karena kalau saya ngajak 3 kelas, hanya untuk kelas itu saja yang saya tentukan, itu biasanya saya gabung dengan mode, mereka bergabung, satu perangkat bisa 1, 2, 3. Di situ dibangun komunikasi, ada mereka bisa berdiskusi, ada teman yang tidak bisa dibantu nih. Kemudian saya lihat Bapak Ibu. Nah, fiturnya seperti apa Bapak Ibu yang saya menerapkan. Kemudian ada berapa tipe soal tadi ya, 18 tipe soal yang interaktif. Kalau saya terapkan kemarin itu semuanya di awal Bapak Ibu ya. Bagaimana saya menerapkan background ini di dalam pembelajaran. Ada mode push langsung atau mode tim ya Bapak Ibu ya. Mode tim ada beberapa siswa. Kalau mode tim itu dia acak Bapak Ibu, tidak di tempat kita yang jadi dia otomatis masuk ke apa namanya mode khusus itu yang itu. Kemudian video interaktif juga. Jadi kalau di video interaktif kita bisa mengajarkan ulang ya, bisa kirim mode VR juga bisa Bapak Ibu. Ini saya kemarin manfaatkan ya, karena untuk penguatan saya kirimkan ke siswa, jadi di rumah mereka bisa kerjakan soalnya, mereka buat ada soal-soal juga yang dirumuskan. Ini salah satu fiturnya fiturnya bisa dipakai. Nah, yang kalau misalnya saya pakai Bapak Ibu terkait dengan itu adalah ya, penilaian ini. Bagaimana di belajar mereka itu merefleksi apa yang mereka rasakan. Saya menggunakan penilaian mode baik itu pilihan ganda maupun yang masih ada waktu 3 menit buat Ibu. Oke, saya sebentar nih. Nah, baik Bapak Ibu, kenapa saya menerapkan bagaimana pembelajaran mendalam di Wegro ini seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa misalnya di mata pelajaran ini ya, karena cenderung materinya kan bercocok akak nih, maupun cenderung kurang memahami relevansi materi pokok dan diajarkan dalam situasi nyata, kemudian kecenderungan memberikan manfaatnya. Saya akan perlihatkan bagaimana saya menerapkannya. Ini di asesmen diagnostiknya di kognitif maupun kognitif kita bisa menggunakan fitur tadi soal langsung yang ganda ataupun yang lain seperti ini. Kemudian prinsip pembelajarannya yang bermakna dan menggembirakan itu bisa dimanfaatkan beberapa fitur juga Bapak Ibu ya, untuk menemukan ataupun ini yang model tes yang lain. Ini penerapannya dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa menerapkan berbagai model pembelajaran. Kalau di pembelajaran mendalam itu memang yang disarankan adalah PJBL, STEM, STEAM, EBL, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menerapkan yang lain karena tergantung dengan desain dan kreativitas materi. Ini bagaimana penampakannya. Jadi kalau ini